Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Haryana dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4B. Ini untuk memenuhi tugas membuat konten ilmu pendidikan Islam. Kali ini saya akan membawakan yang berjudul keterkaitan antara pendidikan Islam dengan berbagai elemen kehidupan. Nah, pada prinsipnya persoalan pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari beragam persoalan lainnya. Pendidikan Islam selalu terkait dengan berbagai elemen kehidupan, terutama manusia. Melalui pendidikan Islam, manusia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebaliknya, manusia atau Muslim juga menjadi aktor dari maju atau mundurnya pendidikan Islam. Karena di antara umat Islam dan pendidikan Islam adalah dua hal yang diibaratkan seperti sekeping uang, yakni terdiri dari dua sisi yang berbeda tetapi tidak terpisah antara satu dengan yang lainnya. Membaca dan menyimpulkan dari jurnal Kak Fauzi Subhan dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, pendidikan senantiasa menjadi perhatian utama dalam rangka memajukan kehidupan generasi bangsa yang sejalan dengan tuntutan kemajuan zaman dan masyarakatnya. Sejarah pembentukan masyarakat dimulai dari keluarga Adam dan Hawa sebagai unit terkecil dari masyarakat besar umat manusia di muka bumi ini. Dalam keluarga Adam itulah telah dimulai proses kependidikan umat manusia, meskipun dalam ruang lingkup terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Ketika pendidikan diartikan sebagai latihan mental, moral, dan fisik atau jasmaniah yang menghasilkan manusia berbudaya tinggi untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam masyarakat selaku hamba Allah, maka kependidikan berarti menumbuh kembangkan kepribadian serta menanamkan rasa tanggung jawab. Sasaran pendidikan pun berbeda-beda menurut pandangan hidup masing-masing pendidik atau lembaga pendidikan. Oleh karenanya, maka perlu dirumuskan pandangan hidup Islam yang mengarahkan sasaran pendidikan Islam. Umat Islam telah diajarkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa makhtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab, yang artinya sesungguhnya Islam itu adalah agama yang benar di sisi Allah. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Berdasarkan ayat yang telah dibaca, maka pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan kepada seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam. Dengan kata lain, manusia Muslim yang telah mendapatkan pendidikan Islam itu harus mampu hidup di dalam kedamaian serta kesejahteraan sebagaimana yang diharapkan oleh cita-cita Islam. Dalam ajaran Islam terdapat ayat-ayat Al-Quran atau sabda-sabda Nabi yang secara implisit mengandung motivasi yang mendorong manusia untuk berpikir dan menyelidiki alam kehidupannya sendiri dan alam kehidupan sekitarnya. Dan faktor kemampuan berpikir inilah yang menjadi kriteria antara makhluk manusia sebagai ciptaan Allah yang paling mulia dari makhluk lainnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm
Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu pendapat yang kamu sendiri tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati masing-masing itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Nabi Muhammad juga menyatakan dalam sebuah sabdanya, berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, dan janganlah berpikir tentang zat Allah. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa fungsi berpikir menjadi unsur utama kehidupan manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, baik untuk penyempurnaan hidup beragama maupun bagi kemajuan dan kesejahteraan hidupnya di dunia. Hal yang menjadi permasalahan penting adalah bagaimana menyusun buah pikiran ke dalam bentuk yang sistematis, logis, konsisten, konsepsional, serta operasional dengan tujuan yang jelas dan tidak menghilangkan atau menyimpang dari tatanan nilai dan moral agama. Dan inilah yang menjadi tumpuan cita-cita umat Islam dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan Islam atau ilmu pendidikan Islam, baik teoritis maupun aplikatif. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Insya Allah akan ada part selanjutnya agar kita sama-sama lebih paham tentang ilmu pendidikan Islam. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.